Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran matematika hari ini, masih dalam transformasi, yaitu mengenai materi translasi. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang Muslim kita baca basmalah, dan yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ibu, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pembelajaran kita bisa belajar dengan lancar dan bisa mengikuti video ini sampai selesai untuk pedoman kalian dalam menyelesaikan soal-soal nantinya. Oke, kita lihat apa itu translasi. Nah, translasi itu merupakan suatu pergeseran yang bagaimana? Nah, pergeseran itu misalnya kita mendorong sebuah meja atau mungkin perjalanan sebuah mobil berhenti di satu tempat misalnya. Nah, perpindahan tadi kita katakan sebagai translasi. Jadi translasi merupakan suatu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan suatu titik, suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Seperti di sini ada bangun segitiga, mau ibu pindahkan, bergesernya ke kanan. Nah, di sini dengan arah mendatar, dia menempati A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, perpindahan ini kita namakan dengan translasi. Jarak-jarak daripada tiap titik sudutnya ini harus akan sama. A aksen sama dengan B aksen, juga sama dengan C aksen. Jadi ini yang kita sebut dengan translasi. Jarak ini kalau kita bikin garis, ini jaraknya akan sama, ya. Jadi tiap-tiap garis yang kita buat itu dia akan sama jaraknya dari A aksen, B aksen, kemudian C aksen. Nah, kita lihat di sini ada papan catur. Papan catur ini ibu letakkan di sini ada 4 jenis koin, yaitu warnanya ada 4 koin di sini. Koin merah, koin hijau, koin pink, dan koin ungu. Nah, kita lihat koin ini pergerakannya bagaimana. Seperti koin merah. Ini koin merah ini pada B3 mau digerakkan ke E1. Berarti ini kanan atas, ke kanan atas perginya. Nah, berarti kita menggerakkannya yang pertama 1, 2, 3, 1, 2. Berarti 3 ke kanan, 2 ke atas. Berarti translasinya adalah 3, 2. Kemudian yang hijau ini berada pada D4. Kita pindahkan ke G6. Nah, kita lihat geserkannya kan ke sini jadinya, berarti ke kanan bawah. Kita bergerak dulu ke kanan 1, 2, 3, 1, 2. Berarti kita menggerakkannya yaitu 3 negatif 2. Kalau ke bawah dia negatif. Kita lihat itu pada bidang koordinat, ya. Kemudian di sini lagi yang pink. Pink ini berada pada F5. Mau kita gerakkan ke B8. Ini nampak arah ke kiri bawah. Ya, kiri bawah. Nah, kita lihat di sini, kita coba pindahkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Berarti negatif 4, negatif 2, karena ke kiri juga negatif. Kemudian kita lihat lagi koinnya, yaitu koin ungu yang berada pada E7. Mau kita gerakkan ke A5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Berarti negatif 4, positif 2. Nah, jadi di sini pergerakannya itu adalah ke kiri atau ke kanan terlebih dahulu, setelah itu baru ke atas atau ke bawah. Nah, itu yang dalam bentuk translasi tadi. Nah, kita lihat translasi itu kan mempunyai arah dan jarak. Nah, arahnya inilah tadi yang horizontal, yaitu ke kiri atau ke kanan, sedangkan vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, jika dia ke kiri itu berarti negatif, jika dia ke bawah juga negatif. Ke kanan dan ke atas itu adalah positif. Jadi dalam penulisannya di sini, misalkan AB, ini titik A ini mau kita translasikan, yaitu titik A ini adalah titik XY. Kita translasikan sejauh AB. Maka A aksennya kita tinggal menjumlahkan X ditambah A, Y ditambah B. Yaitu rumus dalam translasi. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan bayangan titik A 2,5 jika ditranslasikan oleh T 3 negatif 4. Nah, apa artinya ini 3 negatif 4? Yaitu 3 ke kanan dan 4 ke bawah. Jadi dalam penyelesaiannya kita lihat 2 ditambah 3, 5 ditambah negatif 4. Sehingga menjadi 51. Coba kita lihat di sini. Ini titik A. Mau kita pindahkan sejauh 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3, kemudian ke bawah sejauh 4 langkah. 1,
1, 2, 3, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata memang posisinya berada pada titik 5, 1. Itu untuk sebuah titik. Sekarang bagaimana dengan garis? Kita lihat contoh. Garis KL ini mau kita pindahkan sejauh negatif 2, 3. Titik K itu berada pada 1,2 dan titik L berada pada 2,4. Kita pindahkan atau kita translasikan sejauh negatif 2,3. Nah, negatif 2, 3 ini apa artinya? Berarti 2 ke kiri dan 3 ke atas. Kita lihat dulu titik K. 1, 2 ke kiri ya. Nah, kemudian yang 3-nya ke atas. 1, 2, 3. Nah, di sini posisinya. Jadi posisinya berada pada 1, 5. Ya, negatif 1, 5. Di sini posisinya negatif 1, 5. Ya, 1 ditambah negatif 2, kemudian 2 ditambah dengan 3, maka hasilnya negatif 1, 5. Begitu juga untuk L. L-nya tadi yaitu 2, 4, berarti 2 ditambah negatif 2, 4 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 0,7 di sini. Nah, kita lihat contoh yang terakhir, yaitu yang nomor 3. Diketahui segitiga PQR dengan P35, Q21, dan R12. Tentukan bayangan segitiga PQR jika ditranslasikan oleh T 4 negatif 2. Berarti kita menggerakkannya ke kanan 4 dan ke bawah 2 setiap titik-titik pada segitiga ini. Titik P, titik Q, dan titik R. Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya, yaitu P-35, yaitu kita translasikan sejauh 4 negatif 2, maka hasilnya menjadi min 3 tambah 4, 5 ditambah min 2, hasilnya adalah 1, 3. Kemudian Q, min 2,1, kita translasikan sejauh 4 negatif 2, maka hasilnya menjadi negatif 2 ditambah 4, 1 ditambah negatif 2, maka hasilnya adalah 2 negatif 1. Begitu juga R-nya. 1,2 kita translasikan sejauh 4 negatif 2, berarti 1 ditambah 4, 2 ditambah negatif 2, maka hasilnya adalah 5, 0. Jadi bayangan segitiga PQR adalah P aksen, Q aksen, R aksen dengan P aksennya 1,3, Q aksennya 2, negatif 1, dan R aksennya 5, 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada grafiknya, benar atau tidak. Ya, akan kita lihat di sini. Ini sudah ada ini gambar PQR. P-nya min 35, Q-nya min 21, R-nya 12. Nah, kita translasikan sejauh 4 negatif 2. 1, 2, 3, 4. Negatif 2-nya ke bawah. 1, 2. Nah, posisinya sekarang berada pada 1, 3. Kemudian Q-nya juga kita translasikan sejauh 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. 2 ke bawah. 1, 2. Ternyata posisinya berada pada 2, negatif 1. Kemudian R-nya juga 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 ke bawah. 1, 2. Ternyata posisinya berada di 5, 0. Jadi P aksen, Q aksen, R aksen tadi masing-masing menjadi 1,3, 2,1, dan 5,0. Nah, jadi itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Oke, kita tutup pembelajaran kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.